Selamat berjumpa kembali dalam program Economic Challenges. Edisi perdana Economic Challenges tahun 2015 ini agak istimewa. Kita ingin mendengarkan pandangan para pengusaha muda, bagaimana mereka menghadapi tantangan global. Kita tahu bersama pemerintahan baru saja terbentuk. Pemerintahan Joko Widodo sudah berjalan 10 minggu. Tetapi di tahun 2015 ini tantangan besar langsung menghadang. Di akhir tahun 2015 ini kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Kita lihat juga bagaimana ekonomi global belum betul-betul pulih dari krisis. Bagaimana lalu para pengusaha muda menjawab tantangan global bersama saya, Suryo Pratomo. Inilah Economic Challenges. Sosiolog David McLellan mengatakan sebuah negara baru bisa disebut negara maju jika memiliki sedikitnya 2% pengusaha dari total populasi penduduknya. Berdasarkan data terkini, Indonesia belum mencapai angka itu. Kondisi ini tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah memiliki lebih dari 4% pengusaha. Apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki pengusaha lebih dari 10% populasi penduduknya. Lalu, apa yang salah dengan sedikitnya pengusaha Indonesia saat ini? Beberapa faktor disebut menjadi penyebabnya. Pola didik anak, baik di rumah maupun sekolah, yang lebih mengarahkan anak-anak sebagai calon pekerja daripada calon pengusaha. Kurikulum pendidikan yang tidak memasukkan unsur kewirausahaan dalam pendidikan nasional, kurangnya keberpihakan perbankan, juga dituding menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah pengusaha nasional kita. Celah inilah yang melahirkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sejak tahun 1972. Lebih dari 40 tahun pengusaha muda Indonesia berhimpun untuk saling membantu dan menguatkan satu sama lain. Berbagai kiprah terus diupayakan untuk mencetak pengusaha nasional handal yang bisa berusaha di tengah iklim usaha yang belum menguntungkan. Kiprah pengusaha muda ini pun tidak lepas dari berbagai pandangan sinis yang menilai Himpunan Pengusaha Muda ini tidak lebih daripada kumpulan anak-anak pengusaha yang masih belum benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Tantangan bagi HIPMI ini pun masih ditambah dengan tantangan dan ancaman yang juga harus dihadapi para pengusaha nasional senior. Masih buruknya infrastruktur, mahalnya biaya energi, dinamika perburuhan, ekonomi biaya tinggi, dan segudang persoalan lain yang harus dihadapi pengusaha. Pepatah Tiongkok mengatakan setiap tantangan atau ancaman sebenarnya seperti sekeping mata uang dengan dua sisi yang akan memberikan peluang di sisi lainnya. Inilah sesungguhnya yang membedakan seorang pengusaha dengan bukan pengusaha. Seorang pengusaha sejati selalu melihat tantangan sebagai peluang. Tantangan mulai efektifnya masyarakat ekonomi ASEAN di ujung tahun ini, masih buruknya ekonomi Eropa dan lambatnya ekonomi Amerika, Tiongkok, dan India seharusnya tidak membuat pengusaha Indonesia berkecil hati. Setiap pengusaha, apalagi pengusaha muda, harus berani dengan jelas melihat setiap peluang yang terbuka. Apalagi pemerintahan Joko Widodo saat ini bertekad memperbaiki keadaan, mulai dari masalah infrastruktur, energi, kemaritiman, agraria, hingga masalah korupsi akan segera diperbaiki. Disinilah peran strategis HIPMI sesungguhnya terletak. Dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang kuat, pada akhirnya kita bisa mengatakan pengusaha muda Indonesia bukanlah jago kandang. HIPMI menjawab tantangan global. Kita ingin mendengarkan pandangan dari para calon kandidat Ketua Umum HIPMI. Saya ingin mengundang yang pertama adalah Bayu Priawan Joko Sutono, kandidat nomor 2. Dia adalah sekarang menjabat sebagai Bendahara Umum BPP HIPMI. Yang kedua saya ingin mengundang Bahlil Lahada Lia, kandidat nomor 3. Sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti BPP HIPMI. Dan yang terakhir, kandidat nomor 4, Andika Andia Guna, sekarang menjabat sebagai Wakil Sekjen BPP HIPMI. Selamat malam Bayu, Bahlil, Andika. Malam. Saya ingin memulai diskusi dengan melihat tantangan besar yang akan kita hadapi tahun 2015. Dalam kacamata Bayu yang pertama,
Apa tantangan 2015, tantangan global yang harus kita hadapi itu? Ya tentunya kita tahu sama-sama bahwa saat ini kita tahun 2015 nanti akhir akan kita lihat hadapi bersama masyarakat Akademi ASEAN. Di mana nih sebetulnya sebuah tantangan dan juga sebuah peluang buat kita semua sebagai seorang pengusaha. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita harus bisa bersaing di negeri kita sendiri. Kita punya beberapa kelemahan para pengusaha kita sebetulnya, yaitu competitiveness sebetulnya. Dari sisi competitiveness ini akan bisa membuat kita, kalau kita nggak segera perbaiki, akan membuat kita akhirnya malah terdominasi oleh pengusaha-pengusaha. Bagaimana cara memperbaikinya, Bayu? Ya tentu macam-macam. Kan kita sebagai pengusaha itu kan kita punya kesulitan permodalan, akses permodalan, akses pasar, lalu akses kompetensi, skill base kita, dan juga know-how manajerial terhadap dari masing-masing pengusaha. Ini yang mesti dibenahi dulu gitu. Jangan sampai hanya sekedar dikasih modal doang, karena permasalahannya sebetulnya bukan hanya modal, bukan hanya sekedar akses pasar, bukan. Tapi permasalahan sesungguhnya adalah skillnya mereka sebagai seorang pengusaha mesti diperbaiki gitu. Dari pengalaman Bayu sendiri, apakah kita punya kemampuan untuk keluar dari persoalan-persoalan itu? Oh pasti, kita punya kemampuan. Kita para pengusaha nasional ini memiliki integritas yang luar biasa, memiliki komitmen yang luar biasa, mempunyai fighting spirit yang luar biasa. Hanya saja mungkin satu hal yang kurang, kecintaan terhadap tanah air kurang. Jadi apa itu? Kecintaan kita terhadap tanah air kita, kebangsaan kita agak kurang sedikit. Sehingga nilai nasionalisme kita harus juga bisa ditingkatkan gitu, dalam konteks usaha gitu. Jadi selain itu juga kompetensi itu macam-macam kita bisa lakukan gitu. Dari mulai diri kita sendiri sebagai seorang pengusaha. Jangan lihat dulu orang-orang lain gitu. Kita ini semua pengusaha sebetulnya. Apa yang bisa kita lakukan dalam usaha kita sendiri? Jangan kita hanya melihat ibaratnya orang lain bagaimana. Kita perbaiki dulu basis usaha kita. Sudah profesionalkah kita? Sudah cukup istilahnya terintegrasi dan lain sebagainya. Jadi itu penting buat kita memahami betul secara menyeluruh, secara komprehensif, dan mengelola perusahaan kita secara profesional agar kita bisa memiliki daya saing lebih baik dan akhirnya kita bisa berkompetisi lebih baik. Terima kasih Bayu. Saya sekarang ingin ke Bahlil. Bahlil sendiri, apa yang dilihat oleh Bahlil mengenai tantangan 2015 itu? Tantangan kita yang pertama bahwa ke depan terkait dengan jumlah pengusaha Indonesia sendiri. Sebelum kita berbicara tentang masyarakat ekonomi Asia, kita lihat dulu kesiapan internal kita. Yang pertama bahwa jumlah pengusaha nasional kita belum sampai 2 digit, baru 1,2%. Kalau dibandingkan dengan Singapura 7%. Malaysia sekarang terakhir 5%, Filipina 3,5% sampai dengan Thailand. Ini yang pertama. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi tantangan ke depan adalah bagaimana mempercepat jumlah pertumbuhan pengusaha kita agar bisa mencapai 2%. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa meningkatkan kapasitas kemampuan agar mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari negara lain. Ini penting. Dengan cara yang pertama adalah meningkatkan jaringan. Jaringan kemudian kita melakukan pelatihan secara rutin. Dan yang terakhir kita harus mampu melakukan kerjasama yang intensif antara daerah, pusat maupun negara lain. Selama ini tidak kita lakukan, maka akan susah. Karena begini, penguatan ekonomi nasional itu tidak boleh bertumpu pada satu wilayah tertentu. Karena kekuatan ekonomi nasional itu bisa dikatakan kuat apabila ada terjadi pemerataan ekonomi. Nah, oleh sebab itu, pengusaha di Indonesia ini tidak hanya berada pada satu wilayah, katakanlah di Jakarta, tapi juga di wilayah lain. Hari ini kita tahu semua bahwa konsumsi nasional 65% itu ada pada daerah BJ-BJ, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bayangkan kalau ini yang menjadi persoalan, maka ketimpangan ekonomi kita antara wilayah ibu kota dengan daerah itu sangat besar sekali. Sebagai orang yang mewakili wilayah, apa yang terjadi di wilayah dan bagaimana membuat mereka bisa mengejar di daerah yang lain? Yang pertama bahwa memang harus ada sebuah komitmen bersama antara pemerintah dan pengusaha dalam rangka memberikan keterlibatan langsung bagi pengusaha lokal. Contoh investasi, baik itu investasi asing maupun investasi dalam negeri. Harus betul-betul pengusaha daerah melibatkan sebagai partner lokal agar mampu memanfaatkan resources yang pada akhirnya kemudian mampu mengembangkan ekonomi daerahnya. Karena ingat bahwa jangan sampai daerah-daerah yang sumber penghasil sumber daya alam itu menjadi penonton di kampungnya sendiri. Salah satu contoh konkret, hari ini yang digambar-gemburkan oleh pemerintahan Jokowi JK tentang maritim, kemudian tentang pembangunan tambang smelter.
Di Papua katakanlah contoh, Freeport ada di sana. Tapi kenapa sampai smelternya belum bangun di sana? Malah dibangunnya di Jawa ya. Inilah saya anggap bahwa ini harus ada political will. Baik. Harus ada sebuah win-win yang serius gitu. Baik. Saya ingin sekarang ke Andika. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Bayu dan Bahlil, Andika setuju dengan pandangan mereka atau sebetulnya melihat dari sisi yang lain? Saya sependapat, tapi saya juga ingin menambahkan. Mungkin tadi belum disinggung oleh kedua sahabat saya. Jadi kalau melihat sekarang keadaan dunia global, memang kondisinya pertumbuhan perekonomian di Eropa, Amerika maupun Cina masih melambat. Karena ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia sendiri tahun 2015 masih bertumbuh di kisaran sekitar 5,6%. Ya. Dan ini perlu disiasati untuk supaya menggerakkan roda-roda perekonomian bisa lebih bergairah lagi. Baru-baru ini Presiden Jokowi dan pemerintah yang sekarang ini mengurangi subsidi BBM. Harapannya tentunya ke depan ini dapat dialokasikan untuk membantu percepatan infrastruktur di daerah. Karena mau tidak mau dengan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Bagaimana menumbuhkan pengusaha-pengusaha di daerah yang tidak kalah dengan pengusaha-pengusaha di Jawa dan di Jakarta? Saya pikir sekarang di luar Jawa sudah cukup banyak pengusaha-pengusaha daerah yang maju. Ya, salah satunya sahabat saya ini Pak Bahlil ya. Jadi memang sekarang teman-teman di daerah sudah bisa memahami lebih jauh tentang potensi yang mereka miliki. Dan inilah yang harus dilihat oleh para pengusaha di daerah, bahwa sekarang itu potensi dan sumber daya yang ada di daerah ini harus benar-benar bisa dioptimalkan oleh teman-teman yang ada di daerah. Di mata Andika, masyarakat ekonomi ASEAN itu sebetulnya kesempatan, peluang, atau sebetulnya ancaman? Sebenarnya ini peluang. Ya, karena dengan bergabungnya Indonesia menjadi satu kesatuan masyarakat ekonomi ASEAN, tentunya ada pasar baru. Baik. Ya, ada pasar baru, ada peluang baru. Tinggal bagaimana kita meningkatkan daya saing kita. Memanfaatkannya ya. Baik. Betul. Kita telah dengarkan pandangan mereka mengenai apa tantangan. Nanti kita akan coba gali lagi. Tadi Bahlil sudah menyampaikan persoalan bagaimana keseimbangan pembangunan infrastruktur di daerah. Tadi Bayu juga menyampaikan persoalan inefisiensi. Apa peran yang bisa dilakukan HIPMI untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Economic Challenges.